syahwat nih. Syahwat, kepenginan. Ya. Itu ketika syahwat itu apa? Ya, diingu, ya syahwat ku diingu. Ya. Tasiru al-muluka abidan, maka syahwat ini akan menjadikan, ya, syahwat ini akan jadi raja. Nah, ya. Tadi mana tadi? Inna syahwata tasirul muluka abidan. Ya. Syahwat itu akan menjadikan seorang raja menjadi budak. Ya wong nuruti hawa nafsu kan kok dadi budake hawa nafsu. Maka di sini dijelaskan fa inna man ahabba syai'an fa huwa abiduhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi budaknya. Contoh misalnya sedikit senang maring cewek guys. Keberantang apa Pak? Gede ya. Ya Bang. Ya ora. Sih. Ya apa baik. Ya, ketika kita mencintai sesuatu ya kita akan menjadi budaknya. Contoh Rafiq seneng wedhus ya kok kayak tilalai lambe ya tilalai ngarit to. Nyong seneng maning kucing ya. Tuku pelet waktu tilai kucingnya nyik ya kan ya mbok dadi budak ya. Kayak kucing ya. Ya itu ya mbok ya ora bud. Ya mbok. Seneng maring kucing ya dadi budake kucing mbok. Kucing ya otomatis kucingnya berisik ya kalau nggak gesek apa kalau pelet ya mbok. Ya. Sama ketika kita menjadi budaknya syahwat ya. Kita akan menuruti apa dikepenginnya syahwat. Padahal ya yang namanya nafsu itu apa? La'ammaratun bisyuh. Yang namanya nafsu itu kebanyakan mengajak pada hal-hal yang tidak baik. Ya. Contoh wong kesu turutin jotos mbok. Ya. Menjotos dari itu demi wong ya mbok. Kesu saking ora teng nahan kesuwe. Moni semoni ne belum bangsat sikil papat bletu sekarang tutup ya mbok. Itu karena apa? Tidak bisa mendalikan nafsu. Ya, maka apa? Nah, ketika orang itu menjadi budaknya nafsu, ya, maka apa? Ya, sesuai dengan apa dikepenginnya nafsu. Nafsu kepenginnya kesu, kepenginnya ya hal-hal sing ora apik kok nafsu itu. Ya, maka barang siapa yang mengandalkan syahwat ya nafsu ya menjadi raja, ya, maka ingat ya, jelas nanti akan menjadi budaknya nafsu. Sama ya ketika kita mencintai apapun maka kita menjadi budaknya sesuatu yang dicintai. Senang wedhus ya di budake wedhus. Jajal sing ngono. Wong seneng wedhus ya udahna kaya apa ya kudu ngarit mbok. Tapi kan ora apa-apa diniati ibadah ya. Nah, ngarit diniati ibadah, diniati sedekah karo makhluke Gusti Allah dadi ganjaran. Nang ngerti-ngerti lah sing empane ayam ya. Empane ayam kok diniati nggo bisnis ayam Jawa kok dinati bisnis lah ora badhe ora. Jajal sik kok ngingu pitik kae ya. Ngingu pitik kae cilik to kana dedek. Ya. Jajal sik tetung oleh tuku dedek butul ngasih dadi jago. Butul jago didol payune swidak. Sudah kayak mbok, usentong pirang kilo. Nek sekilo 4.000 bae ya. Butul payu swidak kayak kowe anu ora nutup ora. Padi soten anggar tuku ayam mana ngumbangi, berarti ngumbangi suka mampu bangsane itu padi daripada sega posok ya kan. Tambah kena ayam dadi ayamnya gede ya lagi lah padi. Ini anggar embane kudu tuku ya no. Bupati mbok ora. Ya tapi apa? Diniati. Anggar diniati apa? Sedekah karo makhluke Gusti Allah ya. Insyaallah walaupun secara hitungan ora padi, tapi ya insyaallah tetap padi karena apa? Diniati sedekah bahkan sedekah sing ora mudatun itu sedekah orang makhluk Gusti Allah kowe. Contoh sedekah ayam, sedekah maring wedhus, ora bakal ngundat-undat. Nek sedekah wong biasanya ngundat-undat. Contoh misalnya ya, sedekah maring aziz. Ya, kok begitu duwe apa-apa jengkel lah kan ora rumasya, ya kok. Iya ora. Kan mbok kotak wae duit, kotak wae kok butuh tak ya. Kan iki wong tak. Paling urus kan ora mungkin. Nah, sedekah maring wedhus maring ayam kan orang mungkin ya tunda-tunda orang mungkin wis tak kembali tapi orang-orang mungkin iku orang tahun bayar terus sembelih ayam wis hilang ya nah maka cara sedekah sing paling ya insyaallah akeh ikhlas ya sedekah maring kegaweane Gusti Allah sampe makhluk Gusti Allah itu ayam apa bae bahkan maring apapun yang sepenting kita niati oleh ridhoane Gusti Allah yo kan akeh cerita-cerita mbok cerita-cerita sing akeh wong ridhoane Gusti Allah gara-gara apa melas karo maring kegaweane Gusti Allah ya mbok akeh mbok contoh Imam Ghazali angsal ridhone oli ridhone Gusti Allah gara-gara apa
Ya, gara-gara apa? Melas maring laler, Mbok. Nah, maning ana Mbok seorang yang kitab-kitab contohnya kitab-kitab sing berisi hikayah cerita kayak kitab Musuriyah itu ya kan ana. Ya. Ono siapa? Nah, ya, sahabat Umar yo, itu kan awali ridho Gusti Allah gara apa? Melas karo manuk prit yang mulai dari kitab itu Musuriyah kan. Ya itu kan diceritakan yang sahabat Umar itu takoni ridho Gusti Allah gara-gara apa? Apa nulungi manuk prit itu jeli ya terus julna. Nah, berarti apa? Sedekah karo kegaweane Gusti Allah apapun ya sing penting lillah lillah ya rillah cara wong Jawa rillah cara bahasa Arab lillah ya karena Gusti Allah semata-mata insyaallah ya kita tekna ridhonya Gusti Allah nanti ya walaupun tadi dikatakan di sini man ahabba syai'an fa huwa abiduhu ya barang siapa yang mencintai sesuatu itu menjadi budaknya ya aja hati di budak wedhus wae ya aja hati di budak lele ya ora ya seneng lele kan udan-udan ya dilale maring dumbang ya aja hati apa niati sedekah karo makhluknya Gusti serang itu rasa itu budak tapi aslinya kayak gue sih ya senang apapun dia jadi budak kayaknya tapi aja ngerasa maunya budaknya kok nih bojone cak kayak gue ya senang maring bojo ya kudu siap perintah yang wani-wani senengnya berarti kan ya berarti kan ya siap perintah ya bagaimanapun apa yang dicintai menjadi budak wasabru ya wasabru yasirul abdu mamlukan ya kemudian yang namanya sabar itu akan menjadikan seorang budak menjadi raja ya ingat namanya syahwat akan menjadikan ya seorang raja menjadi budak sementara apa yang namanya kesabaran akan menjadikan seorang budak menjadi raja ya jadi ya penting jadi yang namanya ketika kita menurut yang namanya hawa nafsu atau syahwat ya itu akan menjadikan kita walaupun kita seorang raja akan menjadi seorang budak tapi apa sifat sabar itu apa akan menjadikan kita walaupun kita seorang budak dengan kesabaran akan menjadikan seorang raja ceritanya pirang-pirang ya wong sing gara-gara apa sabar akhirnya apa diangkat jadi raja. Contoh siapa? Nabi Yusuf kan karena kesabaran beliau, Bok. Ya, Bora. Contoh Nabi Yusuf ya kan dibuang ya nang sedulur-sedulure, ya akhirnya didol maring akhirnya kan dibuang maring sumur ya. Kemudian kelewatan ada seorang rombongan ontan liwat ya rombongan berkuda atau bersapi ya zaman sono kan urung ana motor lah ya, urung ana mobil. Ya, melewati sumur tersebut ya seperlu ngeliat banyu kok nginumi jaran mungkin atau nginumi sapi ya rombongan itu nanti gerobak tertarik sapi gerobak tertarik jaran atau kuda kan nah kuwi dilalah ya bagian Nabi Yusuf wis dibuang sumur nang sedulur-sedulure ya dilalah wong ngeliat banyu nang sumur kuwi ternyata bocah ganteng nang jero sumur diakal-akal dijunjung ya digawa maring Mesir nanti didol nah ya kan dijadikan budak sih ya didol budak kan ada didol kan budak itu kan ya didol itu kan seorang perdana menteri namanya Kitfirul Aziz ya, punya garwa namanya apa Zulekho ya nanti nyambungin di sini deh ya itu garwa namanya Zulekho ya ternyata begitu dirumati Kitfirul Aziz karo Zulekho ya Yusuf tersebut menjadi seorang cowok ya bujang yang tampan. Ternyata begitu tampan ya, bukan hanya cewek-cewek yang tergila-gila, bahkan istrinya Perdana Menteri yang namanya Kitfirul Aziz saja akhirnya tergila-gila maring Nabi Yusuf ya kan, ceritanya seperti itu. Sampai-sampai ketika suaminya sedang tidak di rumah tuh Yusuf dipaksa untuk melayani, tapi Yusuf karena apa? Ya, Nabi ya dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya akhirnya kan kelamin ini bedah ya, tarik burine kelamin ini bedah. Nah, begitu tarik lain bedah sing lanang bali. Berarti kan ketangkep basah ya. Tangkep basah. Nah, akhirnya kan yang karena Zulekho seterusnya majikan yang berarti ibu angkatnya sih ya. Ya kan memutarbalikkan fakta kan bisa-bisa bae, Mbok. Ya. Sing salah siapa? Sing kepengin siapa?
Zulekho. Tapi yang menuduh apa? Ki Yusuf merkosa kan ya, Bok. Ya. Karena gawe laras di nembok ya. Ya. Nah, pada akhirnya kan Yusuf ya tetap ya, harga diri ya, tetap beliau tetap memberikan satu hujah yang pada akhirnya kan iskolatna bayi sing urung ngomong. Ya, kemudian ditakoni bayi gue, urung ngomong ditakoni, tapi ternyata bayi itu bisa ngomong. Ya. Al-Quran kan dijelaskan yang qudda qamisuhu ya kan gini angker sing bedah klambi ngarepe Yusuf berarti Yusuf sing salah. Berarti Yusuf sing arep merkosa berarti. Berarti kan Zulekho terpanang ya. Tapi nek sing bedah klambi burine Yusuf berarti sing salah Zulekho sing kepengin Zulekho. Ternyata sing bedah klambi buri berarti apa? Zulekho yang salah. Ya, tapi kan akhirnya yang wong gede ya, seorang gede kan walaupun salah kayak apa ya bagaimana caranya mencari kebenaran. Ya, akhirnya kan beriman gawe itu wadani nang bojo menteri yang lain bojo angkat apa ibu angkat kok kepengen maring anak angkat kan izin ya. Akhirnya kan diundanglah bojo menteri di rumahnya Zulekho ya, disandingi 1 peso dan 1 buah ya. Buahnya tutup jambu murah terjadi ya, mungkin yang belum apa-apa dia ya. Nah, akhirnya begitu seperti nyekel buah karo nyekel peso si Yusuf kan memutuskan kamar kayak Pragawati kayak ya. Ternyata ketika bojo-bojo menteri tersebut menyaksikan keganahan Yusuf ya tergila-gila semuanya. Sing pada akhirnya ya orang kerasa kudune nyati melem apa buah kue malah sing dicekel malah sing diceti tangannya. Sing pada akhirnya kan ya karena Yusuf menjadi penyebab ya kan akhirnya telepon nang penjara. Ya. Telepon nang penjara. Ya mulane ngono kan ngono cerita ngisor ya. Di sini alat taruh ya kadang-kadang. Ya. Contoh di sini dicontohkan li'annal abda yasbiru yanalu ma yuridu ya di sini ya seorang hamba yang sabar maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dia kehendaki ya. Seorang budak yang sabar maka dia akan mendapatkan apa yang dia kehendaki. Sebenarnya dalam hadis yang lain as-sabru miftahu kulli khair ya, kesabaran itu menjadi kuncinya segala sesuatu. Apa baik hasilnya apa? Dibutuhkan kesabaran. Ya, Rafiq ya kayak apa kan? Ya kayak modal ngaji ini kayak Gus Ikdam seperti itu lah ya. Madan garap yang lain. Rafiq kurang apa gemir? Sapa buru labrak kowe. Nah. Takone ya poste calon aku nganyong gelem apa ora ya ditolak berapa kali tapi sabarnya luar biasa sing akhirnya karena kesabarannya ya dan sing diburu Rafiq itu level biasa jebulane ya ternyata yang didapatkan sekarang apa? Seorang guru ya. Luar biasa karena apa? Karena buah dari sabar kan ya. Ya sebab sabar itu ya. Oleh beda ya Kang Hani ya. Ini orang sabar kan orang ya. Mulane di sini li'annal abda yasbiru yanalu ma yuridu. Seorang budak yang sabar itu akan mendapatkan sesuatu apa yang dia kan budak baik sebab sabar itu akan mendapatkan sesuatu yang apa ia kehendaki. Maka di sini ala taro ya di sini apakah kamu tidak mengetahui ya dengan ceritanya seorang yang mulia seorang Sayyidul Karim ya seorang Sayyid yang mulia ya putranya orang yang mulia itu Nabi Yusuf alaihis salam as-shadiq yang sangat benar. Ya, Ibni Yakub putranya Nabi Yakub yang sangat sabar. Ya, ini diceritakan orang yang menuruti nafsu maka akan apa? Terpuruk dia. Orang yang menjadi budaknya nafsu dia akan terpuruk, tidak akan menjadi seorang raja. Bahkan bisa jadi seorang raja menjadi seorang budak. Ya. Contoh misalnya, wong ora seorang raja, ya, kok nganggo nglakoni kelakuan sing ora apik, nuruti hawa nafsu. Kan terpuruk, Mbok. Sidane apa? Ngandang Mbok ya. Mlebu penjara nek zaman itu yang orang zaman siki misalnya seorang presiden misalnya, seorang menteri lah. Nah, seorang dirjen pajak itu rekam ya. Saja. Ya, seorang apalah misalnya seorang pejabat yang tinggi. Ya, kemudian dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah alias menuruti hawa nafsu misalnya berbuat hal-hal yang jelek korupsi
atau mungkin bermain perempuan, ya kemudian viral, ya akhirnya apa, kan bisa jadi ngandang, Bok, bisa jadi apa, seorang bupati atau lurah bisa digulingkan gara-gara apa, melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Nuruti nafsu. Tapi seorang yang misalnya, ya contoh misalnya hanya seorang tukang kayu, pengusaha kayu mebel, ya karena dia sabar, bagus akhlaknya, ya kemudian apa, akhlaknya bagus, bijaksana, kemudian dia menjadi seorang wali kota, ya wali kota sukses, dia menjadi seorang presiden, kan contohnya ya Pak Jokowi itu ya, itu karena sabar, ya saya yakin karena sabar, dengan sabar indah tadi, ya pengusaha kayu jadi wali kota jujur, akhirnya diangkat menjadi apa, gubernur, ya nang Jakarta, Mbok, gubernur sabar, jadi apa, presiden. Itu kan contoh nyata, ya contoh nyata orang seru satu. Nah itu karena apa, tidak menuruti nafsu, dan dia itu mengendalikan apa, kesabaran. Sama yang namanya sabar itu, ya seperti hanya Nabiullah Yusuf alaihissalam, karena sabarnya. Coba bayangkan kalau Nabi Yusuf waktu itu dicek nang Zuleho, tarik kelamine, layani kitfirul aziz weruh primen dengar siji seorang kadang jadi nabi, ya Mbok, karena sudah cacat. Nabi itu gak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya orang mungkin seorang nabi itu melakukan hal itu, maka dijaga. Begitu Nabi Yusuf itu digoda oleh Zulaikha dengan berbagai macam rekadayanya, ya, rayuan gombalnya. Tapi apa? Yusuf sebenarnya dalam hati wong lanang, ya. Wong lanang dirayu wong wadon sing ayu. Ya kayak apa lah bayangna Uhud, ya. Bayangna Kang si Uhud dirayu wong wadon sing ayu banget, majikan maning, ya. Ya. Anak angkat dirayu nang apa? Budak dirayu nang majikan ayo maksudnya bayangna. Langkah sawo-sawo bayang. Langkah sawo-sawo sih penting. Langkah sawo-sawo bayangkan. Tapi apa, Yusuf kan enggak mau pokoknya. Melawan hawa nafsunya. Ya akhirnya, walaupun akhirnya kan ya dengan rekadayanya Zulaikha kan dengan penganiayaannya beliau, yang dengan sarang larang itu dilebokna penjara sih waktu itu kan wis terbukti orang bersalah, tapi kudu tetap di penjara, Pak, ya kan. Tapi apa? Begitu akhirnya apa? Seorang raja tersebut bermimpi, ya, bahwasanya akan terjadi paceklik, ya. Waktu itu raja kan ngimpi, ya, ngimpi sing langsung teng nafsi. Akhirnya ada orang yang dalam penjara itu pernah ditafsir mimpinya, yang akhirnya kok kayak Basukar bebas, ya. Nah, orang yang bebas kan kok tidak bersalah, kok bebas lah, kan ngerti nyong iki atau tafsiran Nabi Yusuf, kok sebentar lagi akan bebas dari penjara. Ternyata betul. Nah kan wong sing bebas iki kan tadi ajudannya raja. Nah ketika raja ngimpi sing mumet banget gue, ora teh menafsiri. Nah ajudan gue ngomong, "Bola kira bisa nafsiri mimpi nyong sapa?" Nah, wong sing nang penjara kuwi Nabi Yusuf teh nafsiri mimpi. Akhirnya menang. Nabi Yusuf diundang, "Apakah kamu bisa menafsiri mimpi saya?" Nah, Nabi Yusuf cerita bahwasanya akan terjadi paceklik selama 7 tahun berturut-turut. Maka supaya nanti ketika terjadi krisis itu wong gue bisa bertahan, di Mesir ini bisa bertahan, maka pemwakipanan yang kita disiapkan ditimbun pada caranya apa tuh sotokan ngomong mengantisipasi apa paceklik. Ternyata betul mimpi Yusuf itu terjadi. Nah, teman-teman terjadi paceklik yang selama 7 tahun itu. Ya kan, berarti benar akhirnya kan Yusuf akhirnya diangkat menjadi perdana menteri. Ya berarti kan apa, sebab sabar itu endah digoda, ya tidak mau, ya waktu itu kemudian di penjara, ya terima, ya sing pada akhirnya apa, yang waktu itu menafsir teman, ya sudah kan jadi istrinya Yusuf nanti, ya pada akhirnya Zulaikha pun akhirnya menjadi istrinya Yusuf, karena ternyata kitfirul aziz itu ya caranya orang urip apa ya, jadi ini kan rumah tangga sudah nurut ya anak, ya benar ya anak, ya mungkin mesti disiapkan nang gustu kalau sudah apa tadi bojone Yusuf tadi nanti lah ya kitfir itu nggak urip ya, barang orang urip ya, hati kan
Nah, mulai kan bocah nganggur asline ya. Bojo-bojo nganggur selama dinikah karo Perdana Menteri Kit Firul Aziz berarti kan anu orsinil nganggur. Yang anu orang gelem urip sih Kang Hani, ya kan? Iya. Berarti kan esi pas esi. Ya, pada akhirnya kan berarti betul. Berarti kenapa? Karena beliau itu sabar ya. Sabar itu apa? Dia menjadi seorang Perdana Menteri. Bareng gua apa? Sing mikir menggoda dadi bojone. Berarti kan ketemu kabeh, Mbok. Nah, jadi aslinya kalau memang itu rezeki kita, jodoh kita itu tidak mungkin kemana. Jadi ini apa sing sabar bae, urusan duda kuda, usah dimusuhi. Ya anggar memang gue jadi jodohne. Mbok kaya amat tetap betul bae ya ora. Kan malah saya. Tapi kalau orang mau musuhi kesut, musuhi gelut layani nang tuh jodohne ya kok pegatan malahan ya kok. Ya ora makanya diterima bae. Kayak Kang Rafiq ya. Burusi siapa yo? Kang Hani. Nang daerah Blater. Di Blater mana sih kayak dia? Betul di siapa nih? Daerah apa sih? Kang Hani. Hani lah turu malahan. Daerah apa sih rane yo? Apa? Daerah apa? Purut yo. Di musim paling purut. Ya, ternyata purut. di musim paling purut. Yang udah jodoh nek kena dikejar-kejar yo. Yang antara butuh ya, Pak. Ya, ternyata makin bukan jodohnya, ya kan? Seperti itu. Ya. Tapi nek memang jodoh nek, ya usah dikejar-kejar ya. Tetap delosna tetap yang kau butuh maning. Ya kan akeh ceritane. Ya. Banyak itu cerita seperti itu. Ya. Jadi wis lah secara akal wis ora tine akal. Ya, pada akhirnya apa? Jadi bojone. Ya, karena apa? Memang wis takdir Gusti Allah. Maka apa? Sabar itu memang kunci dari segala sesuatu. Ya. As-sabru miftahu kulli khair. Hal-hal yang baik itu ya kuncinya kesabaran. Ya, bahkan apapun yang tidak mengenakan pun aslinya yo hakikine. Agar kita sabar yo. Zainab dijanjikan nang Gusti Allah. Terus apapun yang ditimpakan kepada kita itu mungkin hakikatnya yang terbaik buat kita. Nah, maka Gusti Allah itu pernah berfirman dalam satu hadis qudsi ya. Man lam yaruddu bi qadha'i wa la yasbir ala bala'i falyatamis rabban siwa'i. Kan seperti itu. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku atau takdirku, terus wa la yasbir ala bala'i, ya, dan tidak sabar dengan balaku atau ujianku, maka kata Allah falyatamis rabban siwa'i. Maka saya adalah Tuhan selain saya. Yo. Gusti Allah ngerti lah, lebih ngerti apa yang harus diberikan kepada seorang hamba tersebut, apa yang tidak pantas diberikan hamba tersebut. Terkadang ana wong sing diparingi ora kepenak uripe. Tapi hakikine bisa jadi apa? Itu yang terbaik buat hamba tersebut. Kan saya pernah cerita yang namanya Sa'labah kan ya. Ya. Sa'labah kan mungkin Gusti Allah kenapa kita damel fakir kan? Kan memaksa karo Kanjeng Nabi. Kepengin dadi wong sugih. Ternyata begitu dadi wong sugih ora kuat. Ya. Ora kuat ternyata wong sugih. Jadi ya kita meminta diberi jembar dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kok kita jaluk dina kok tetep ora disembadani, hakikine kabeh itu kita disembadani. Jadi jangan pernah kita menyerah ya. Kita berdoa setiap hari loh. Waktunya rotiban. Nyong juga melu mujahadah Pak Mustoli, nyong juga melu manakibah. Jadi nyong ajeg bae ya. Urusah tadi apa? Jadi ngati apa makin orang mati kabeh itu disembadani. Karena janjinya Allah, ud'uni astajib lakum. Di samping itu ya Rasulullah juga bersabda, wa man ruziqa du'a lam yuharrim al-ijabah. Barang siapa yang diberi rezeki bisa berdoa, itu tidak mungkin terhalang dari diijabahi. Ijabah itu ada yang ijabahnya langsung, ada ijabah yang ditundakan. Ya. Kenapa ditunda? Karena apa-apa wong itu ditunda ora diwenang dunya. Nek diwenang dunya ora mungkin kuat. Potongan kaya nyong badak, ya. Potongan kaya nyong badak sing lemah-lemah imane, kok diwai kekayaan sing melimpah. Moyone lagi ngaji mbok ora malahan. Ngurusi dunya. Sajane lagi nang diskotek. Duit kebingungan duit sing apa ki duit akeh banget apa ki. Wis nyekelane Pajero.
duit akeh kan kebingungan malah mbok. Jadi akhir ndek duit bingung ora ada duit. Begitu duit akeh malah bingung mau apa kiye. Nah, saking bingungnya sebab orang kuat. Ya, kan godaan lebih gede wong ditunya. Ya, mungkin kayaknya pada diparingi selamat, diparingi sregep jamaah seperti ngaji. Ya mungkin karena apa diuji kalau Gusti Allah diparingi rezeki sing pas-pasan. Tidak menuntut kemungkinan ketika kita diberi kekayaan yang melimpah. Ya wong sugih pisan kan dilala kan kepengen maring endi ya. Ya wong maring endi wong lunga kan otomatis ya. Lunga paling nang nggon-nggon biasa, yang lunga nggon sing ya rame kan ya nang kono apa panah. Dan nglakoni apa-apa yang udah duit ya, Mbok. Ya. Ya, Kang Hani orang maring Baturati malah ada duit. Nek duit akeh kan bingung apa ki ya kan ya, Mbok. Gawe acara wong. Nah. Kan seperti itu ya. Ya. Jadi barangkali apa yang dari Allah ya pada diri kita ya kita masih diberi seperti ini karena mungkin kita belum siap ya mau wis siap ya wis siap imannya tambah kuat ya mungkin Gusti Allah juga nambahi kenikmatannya ya sehingga apa jadi tambah rezeki tambah kekayaan tidak ngaruh dengan kita ya, karena wong sing kadang-kadang meneh diparingi sugih sithik wis langsung ya orang kaya gue langsung beda banget penampilannya ya Bong ya sebelakune secen apane secen nah, kan akeh sing kayak Bong berarti kenapa diparingi sugih tapi urung kuat makanya ya kita diberi apapun oleh Allah ya kita terima karena apa hakikatnya apa yang diberikan Allah adalah yang terbaik buat kita semuanya penting ini apa kita sabar ya yang penting sabar lah sabar siapa as-sabru huwa tarkus saqwa ala alamil balwa li ghairillah. Sabar itu adalah tinggal wadul maring orang enak coba maring sakliyane Gusti Allah. Itu sabar. Sabar itu tarkus syaqwa ala alamil balwa li ghairillah ya. Tinggal meninggalkan berkeluh kesah ya. Meninggalkan berkeluh kesah dengan tidak enaknya cobaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dadi anak keluh kesah maring Gusti Allah ora apa-apa. Kok Rasulullah ora apa-apa. Gusti jan kula. Ya ora apa-apa. Itu min jumlah itu kan namanya. Angger aku lagi carane maring Gusti Allah kok seperti itu namanya dong. Tapi ora maring wong, jan aku ora kasar banget uripe iki. Maring wong. Lah aku aneh ora sabar aku angger. Maring wong sabar untuk wong jan aku iki sitak-sitak naik. Ternyata tatus maning lah. Nah, mana ora sabar maning gue ya. Ya, naik ya. Jadi sabar itu apa? Meninggalkan itu. Jadi diterima. Ya, saya punya teman itu ya luar biasa. Ya, baca dulu ya Al-Fatihah. سألتك ربي سيح القلب والجزان وعافية الأبدان والأهل والولد ودعاء في أمر ضغامات وأيضا بالإحجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا خير خاسر يكون لنا عونا على منهج الرشد وعزلا لدى الحقوق جميعها بفضلك يا الله يا بر يا صمد بجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صلى وحج ومن سجد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.